Surat Al-Ikhlas. Katakan Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Bagaimana menurut orang Kristen, kita dapat membahas ayat ini satu persatu, karena tidak ada yang salah dalam surat Al-Ikhlas ini. Bagi kami orang Kristen, ini ya dan amin. Tapi saya akan bahas menurut tafsiran Kristen loh, bukan tafsiran Islam. Karena tafsiran Kristen sangat jauh berbeda dengan tafsiran orang Islam. Karena ini yang selalu dipertanyakan oleh orang Islam kepada Kristen. Mengapa kok Tuhan memiliki anak, dan mengapa Tuhan kok beranak dan diperanakan? Dan ini makin menambah kesalahpahaman bagi orang Islam, bahwa Tuhannya orang Kristen ada tiga, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Ibu. Lebih jelasnya mari kita bahas ayat per ayat menurut tafsiran orang Kristen. Yang pertama adalah Dialah Allah yang Maha Esa. Allah orang Kristen adalah Allah yang Esa, yang sama dengan Allahnya orang Yahudi, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang sering disebut oleh orang Kristen sebagai Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus pun mengajarkan kepada murid-muridnya untuk berdoa Bapa kami yang di sorga. Bapa adalah sumber dari segala sesuatu, karena firman itu keluar dan datang dari Bapa, yang disebut anak, Yohanes 8 ayat 42. Demikian juga roh keluar dari Bapa, Yohanes 15 ayat 26. Jadi sumbernya adalah satu atau esa, yaitu Bapa, atau Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu ada pertanyaan lain, mengapa firman dan roh masing-masing memiliki pribadi? Dan kita semua tidak akan memahami hakikat Allah, dan menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa, Ayub 11 ayat 7. Dan Santo Agustinus mengatakan jika kita mengetahui hakikat Allah, itu bukanlah Allah lagi. Yang kedua Allah tempat meminta segala sesuatu. Semua agama dan kepercayaan pasti Allah dijadikan tempat kita memohon segala sesuatu, yang namanya adalah doa. Tidak ada orang yang mengaku beragama, tapi tidak tahu cara berdoa. Dalam kekristenan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita sebagai murid-muridnya bagaimana caranya berdoa di dalam doa Bapa kami di sorga. Di mana tersirat ajaran Kristen tentang siapakah Allah yang Esa, yaitu Bapa. Doa Bapa kami di sorga ini merupakan landasan iman Kristiani, di mana Tuhan Yesus menunjukkan pribadi kemanusiaannya yang seutuhnya, yang dijadikan suri tauladan bagi orang yang percaya kepadanya. Di mana dalam segala hal Dia harus disamakan dengan manusia, tetapi tidak berdosa. Dan dengan ketaatannya menjalankan tugas keselamatannya, sampai Ia mati di kayu salib. Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu-lah yang jadi. Ini adalah suri tauladan ketaatan yang harus diikuti oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Yang ketiga adalah Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ini pondasi yang harus diketahui oleh orang Kristen. Karena Allah bagi orang Kristen adalah roh dan tidak dapat diartikan secara jasmaniah. Kalau Allah diartikan secara jasmaniah, ini adalah pemikiran ajaran pagan, seperti dewa-dewa Romawi dan Yunani kuno, yang kawin dengan para dewi dan memiliki anak, sehingga ada Allah Bapa, Ibu dan Anak. Pemikiran ini adalah pemikiran ajaran berhala, di mana Allah menjadi lebih dari satu, yang berarti ajaran politeisme. Kalau kita berpikiran bahwa Allah adalah roh, maka kita tidak akan dapat memahami bagaimana hakikat Allah sebenarnya. Jadi jangan berpikiran secara pagan atau jasmaniah, karena orang Kristen tidak mempercayai Allah pagan seperti itu.
Jadi jelasnya adalah Allah itu adalah roh. Terdapat dalam Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yang keempat, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Siapa yang sama dan setara dengan Allah? Janganlah menyamakan Allah dengan sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Karena Allah tidak sama dengan ciptaannya. Dalam Yesaya 40 ayat 18, jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang kamu anggap serupa dengan Dia? Dan jangan juga jadikan Allah dengan segala perumpamaan, karena satu pun tidak ada yang setara dan menyerupai Dia. Ini semua membicarakan tentang Allah Bapa yang sama dengan Allahnya orang Israel, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan jangan disamakan juga dengan hakikat firman-Nya yang menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Karena firman-Nya menjadi manusia merupakan rahasia Allah yang diungkapkan selama berabad-abad lamanya kepada orang-orang kudus-Nya. Di dalam Perjanjian Baru. Dalam Kolose 1 ayat 26, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Itulah bedanya orang Yahudi dan orang Kristen, di mana orang Yahudi tidak mempercayai firman yang sehakikat Allah menjadi manusia. Padahal Tuhan Yesus sudah menunjukkan siapa dirinya sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Karena gambaran orang Kristen, Mesias adalah anak manusia yang merupakan gambaran dari Allah yang terdapat dalam kitab Daniel 7 ayat 13. Demikianlah pembahasan ini, di mana pandangan orang Kristen itu Allah itu adalah roh, dan tidak dapat diketahui bagaimana hakikatnya. Janganlah berpikiran Allah itu secara jasmaniah, seperti pemikiran orang-orang pagan. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Amin.